Saya merasa bahwa harus ada upaya batik Lasem diangkat lagi. Karena batik ini harus diperluas untuk Lasem ini. Coba tanpa kolaborasi ini. Siapa yang mengangkatnya, bagaimana caranya kan kita nggak tahu. Jadi upaya kecil seperti ini mudah-mudahan harapan kami bisa mengangkat industri batik Lasem ke tingkat yang lebih tinggi. Value yang saya lihat dari batik Lasem itu pertama adalah konsep hidup di Lasem, di mana mereka bisa berbaur dengan latar belakang etnis yang berbeda. Mereka bisa menghasilkan produk yang kuat lewat krianya, yaitu batik tulis. Dimana gaya batik tulis, kalau kita lihat di sini coraknya itu menggambarkan ada dengan latar belakang nuansa kental dari Tionghoa, nuansa kental dari nature-nya Lasem ya, seperti latohan, kemudian gaya sekar jagat, isen-isen yang sangat detail. Lalu juga terpengaruh dari budaya Jawa yang kental seperti Solo dan juga Jogja, itu kita bisa lihat dalam batik Lasem. Rumah batik sudah mencoba untuk mengembangkan lembaran-lembaran batik tersebut menjadi produk fashion, namun menurut saya masih bisa di-develop dengan sangat baik. Karena potensi batik di Lasem itu bagus sekali. Semuanya dibuat dengan tangan, semuanya masih dibuat dengan teknik tulis. Kalau itu diterapkan ke dalam pakaian-pakaian, tentunya bisa nilai jualnya bisa lebih tinggi ya. Dalam proses riset di mana membangun Lasem yang tadinya produknya itu lembaran kain menjadi produk fashion, terdapat juga beberapa masalah. Salah satunya adalah permasalahan tekstil yang dihadapi oleh para pengusaha batik Lasem, di mana fluktuatif harga kain itu tidak bisa diprediksi dan itu sangat mempengaruhi mereka dalam mengatur flow produksi. Semua bahan baku buat batik itu kita tergantung kepada yang namanya katun, di mana Indonesia sampai saat ini datanya menunjukkan bahwa kita mengimpor katun hampir 580.000 sampai 600.000 ton per tahun. Jumlah yang cukup besar. Ada anomali di sini, ya. Tapi kita bukan bilang bahwa jangan mengimpor katun, tidak. Ya, kita tetap butuh katun. Tetapi maksud saya mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor buat pakaian kita ini mestinya bisa kita kurangin pelan-pelan. Kenapa? Kita ini sebenarnya swasembada, kita punya di Indonesia. Ketika dari serat sampai kain itu dihasilkan di Indonesia dan kemudian itu juga diproses di Indonesia menjadi produk fashion, itu bisa menekan biaya produksi ya. Lasem ini sekarang menjadi kota pusaka dan rencana kan banyak wisatawan yang berkunjung Lasem. Sedangkan kalau kita menjual batik hanya berupa kain sarung, kain, selendang, kan orang pembeli batik itu kan beda kalau dengan yang udah jadi. Di batik ini terus terang banyak hal-hal yang sembunyi yang harus dikupas untuk masalah motif, desain, dan tren-tren yang akan ada. Kami di Lasem ini terus terang belum ada
pendampingan yang bisa untuk mendampingi kita sampai menimbulkan efek positif. Lah baru kali inilah kita bisa ada efek positif yang bisa mendongkrak pasar, mendongkrak produksi. Riset yang saya lakukan ini dalam perjalanannya bisa menghasilkan dampak seperti ekonomi dan sosial bagi industri batik di Lasem ya. Dan itu sudah terlihat saat ini, di mana ada mitra-mitra yang membuka peluang pasar baru lewat batik Lasem. Salah satunya dengan substitusi kain, kita bisa menambah varian kain baru dan itu membuka peluang pasar baru. Karena kami melihat Lasem yang mempunyai potensi besar untuk batik tulis Lasem, tetapi di sini kami melihat ada satu kebutuhan yang masih belum pernah disentuh oleh instansi ataupun pihak lain, yaitu di bagian fashionnya. Dan dalam proses yang diberikan oleh Universitas Maranatha ini akan memberikan perubahan yang besar ke depannya, karena mereka memberikan insight yang bagus untuk fashion, untuk tren fashion, dan juga beberapa hal bagaimana membuat inspirasi produk batik tulis Lasem itu menjadi lebih berkembang. Kesan kami dari tim riset terhadap program riset keilmuan terapan Direktorat Mitra Studi Pendanaan LPDP ini adalah kami baru pertama kali ya mengikuti program ini, dan cukup kaget karena programnya 1 tahun kami harus bisa menghasilkan riset yang terlihat dampaknya dari segi ekonomi, sosial, dampak ke industri itu seperti apa gitu. Tapi itu menjadi challenge ya buat kami di tim akademisi ini untuk mengimplementasikan metode-metode pembelajaran kami ke masyarakat ya. Dalam hal ini adalah mitra-mitra riset kami.